Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti kegiatan pembelajaran pada jam bimbingan dan konseling hari ini. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa dari kalian yang belum terlalu mengenal Ibu. Jadi, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Efsira Ayuni. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan bersama kalian dalam kegiatan layanan, bimbingan, dan konseling. Nah, sebelum kita memulai kegiatan inti, Ibu ingin mengajak kalian berbincang sebentar. Setiap hari, kalian datang ke sekolah, belajar berbagai mata pelajaran, mengerjakan tugas, berinteraksi dengan teman, dan terlalu memiliki banyak kegiatan. Di balik semua aktivitas tersebut, pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran? Nah, misalnya merasa sulit memahami materi pelajaran, kurang fokus saat guru menjelaskan, nilai menurun, kurang percaya diri, atau merasa ada masalah dengan teman dan keluarga. Mungkin ada juga yang sedang bingung memikirkan masa depan, seperti jurusan kuliah atau cita-cita yang ingin dicapai. Nah, semua hal tersebut sangat wajar. Sebagai manusia, setiap orang pasti memiliki masalah atau kesulitan. Terlebih kalian saat ini berada pada masa remaja, yaitu masa perkembangan yang sangat penting. Nah, pada masa ini banyak perubahan yang terjadi, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun hubungan sosial. Kadang perubahan tersebut membuat seseorang merasa bingung, cemas, atau tertekan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenali kondisi diri sendiri. Nah, anak-anak, menurut kalian mengapa penting bagi seseorang untuk mengetahui masalah yang sedang ia hadapi? Nah, betul sekali, karena dengan mengetahui masalahnya, kita bisa mencari solusi yang tepat. Kalau kita tidak mengetahui apa yang sedang menjadi kesulitan, tentu akan sulit untuk menentukan langkah yang harus dilakukan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan kegiatan yang sangat penting, yaitu pengisian DCM atau daftar cek masalah. Nah, DCM ini merupakan salah satu instrumen dalam layanan bimbingan dan konseling yang digunakan untuk mengetahui berbagai masalah, kebutuhan, dan kondisi yang sedang dialami siswa. Melalui DCM ini, Ibu dapat memahami keadaan kalian dengan lebih baik. Nah, misalnya, apakah ada masalah dalam aspek belajar, hubungan sosial dan pertemanan, hubungan keluarga, kondisi pribadi, kesehatan, kebiasaan sehari-hari, atau kedisiplinan. Nah, dengan mengetahui hal-hal tersebut, guru BK dapat memberikan layanan yang lebih tepat dan sesuai kebutuhan kalian. Misalnya, jika banyak siswa mengalami kesulitan belajar, maka guru BK dapat memberikan layanan bimbingan belajar. Jika ada masalah kepercayaan diri, maka bisa diberikan layanan konseling pribadi. Nah, jika ada kebingungan mengenai cita-cita, maka bisa diberikan layanan bimbingan karir. Jadi, kegiatan hari ini sangat penting dan bermanfaat untuk kalian. Ibu ingin menegaskan bahwa DCM bukan ujian dan tidak memengaruhi nilai akademik. Tidak ada jawaban benar dan salah. Yang penting adalah kalian mengisi dengan jujur, tenang, dan sesuai dengan kondisi kalian yang sebenarnya. Semakin jujur kalian mengisi, semakin mudah bagi guru BK untuk membantu. Nah, selain itu, hasil pengisian DCM bersifat rahasia. Apa yang kalian isi tidak akan diumumkan kepada teman-teman yang lain. Semua data hanya digunakan untuk kepentingan layanan BK. Jadi, kalian tidak perlu merasa malu atau takut.
Baik, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya lagi. Apakah menurut kalian setiap masalah harus dipendam sendiri? Tentu tidak. Masalah yang dipendam terus-menerus bisa membuat kita semakin tertekan. Nah, karena itu penting untuk mengenali masalah dan mencari bantuan. Salah satu langkah awalnya adalah melalui DCM ini. Nah, baik, sekarang silahkan siapkan alat tulis masing-masing. Pastikan semua sudah memegang pulpen atau pensil. Ibu akan membagikan lembar DCM kepada setiap siswa. Nah, baik, apakah semuanya sudah mendapatkan lembar DCM? Kalau sudah, silahkan lihat bagian yang paling atas. Di sana terdapat kolom identitas diri. Silakan isi nama lengkap, kelas, nomor absen, dan tanggal hari ini. Tuliskan dengan jelas dan rapi. Baik, kalau identitas sudah selesai diisi, sekarang kita masuk ke bagian inti. Pada lembar DCM terdapat banyak pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Ibu akan menjelaskan beberapa contohnya agar kalian lebih memahami. Misalnya pada aspek belajar, mungkin terdapat pernyataan seperti saya sulit berkonsentrasi saat belajar. Jika kalian merasa memang sering sulit fokus saat pelajaran berlangsung, maka beri tanda centang. Nah, contoh lain, saya sering menunda mengerjakan tugas. Jika hal itu sesuai dengan kebiasaan kalian, silahkan centang. Nah, pada aspek sosial mungkin ada pernyataan seperti saya sulit bergaul dengan teman. Jika sesuai dengan kondisi kalian, beri tanda centang. Jadi prinsipnya sangat sederhana. Baca, pahami, tentukan sesuai kondisi, lalu beri tanda. Jika tidak sesuai, maka cukup dikosongkan. Ibu ingin menekankan bahwa kalian harus membaca satu persatu dengan teliti. Jangan terburu-buru. Gunakan waktu dengan baik. Sebelum mulai, Ibu akan menjelaskan aturan selama pengisian. Pertama, kerjakan dengan tenang dan serius. Kedua, selama pengisian tidak diperbolehkan berbicara dengan teman. Ketiga, jangan saling melihat lembar jawaban. Nah, keempat, jika ada yang kurang dipahami, silakan angkat tangan. Dan yang kelima, isi dengan jujur. Baik, sekarang silakan mulai dari nomor pertama. Anak-anak, sambil mengisi, Ibu ingin mengingatkan bahwa setiap orang memiliki masalah yang berbeda. Jangan membandingkan diri kalian dengan teman. Fokus pada diri sendiri. Nah, kalau ada yang masih bingung dengan maksud pernyataan, silakan tanyakan ke Ibu ya. Baik, lanjutkan kembali untuk mengisi soalnya. Gunakan waktu dengan baik. Baca sampai akhir. Ibu ingin menambahkan sedikit penjelasan. Kadang ada siswa yang merasa malu untuk mengakui masalah, padahal itu hal yang wajar. Mengakui adanya masalah bukan berarti kita lemah. Justru itu adalah langkah awal menuju perubahan. Nah, masalah belajar, masalah sosial, atau masalah keluarga bukan sesuatu yang harus kita pendam sendiri. Sekolah memiliki layanan BK untuk membantu kalian. Baik, waktunya masih ada, silahkan lanjutkan dan periksa kembali dari awal.
Pastikan tidak ada nomor yang terlewat. Sekarang gunakan sisa waktu untuk mengecek kembali. Nah, lihat identitas, nama, kelas, nomor absen. Pastikan semuanya lengkap. Baik, waktu pengisian sudah selesai ya. Silahkan berhenti menulis. Nah, sekarang tolong kumpulkan lembar DCM secara tertib ke depan kelas. Nah, terima kasih atas kerjasama, ketertiban, dan kejujuran kalian hari ini. Ibu sangat mengapresiasi keseriusan kalian. Semoga melalui kegiatan ini, Ibu dapat lebih memahami kebutuhan kalian. Jika suatu saat kalian memiliki kesulitan dalam belajar, masalah pribadi, keluarga, atau pergaulan, jangan ragu untuk datang ke ruang BK. Ruang BK selalu terbuka untuk membantu kalian. Kalian tidak sendirian. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting adalah kita mau mengenali masalah, menerima kondisi diri, dan berusaha mencari solusi. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.